Om Swastiastu. Baik semeton, kembali lagi bersama kami dalam channel Daksu Poleng. Nah, pada kali ini Bijero, kemarin kan kita sudah membahas tentang meditasi secara umum nih Bijero. Nah, di video nih di channel di YouTube banyak teman-teman kita nyinggung tentang untuk membahas tentang jenis-jenis meditasi ini Bijero. Nah, pada kali ini banyak yang mohon tentang meditasi pengobatan. Nah, mungkin nanti lebih lanjut nanti kan Bijero nih pakarnya. Nah, Bijero, mengenai meditasi pengobatan ini, apakah beda nih untuk secara umum nih? Apa sih bedanya yang membedakan itu dulu? Jadi ini beli sebelum misalnya yang membahas tentang meditasi pengobatan, saya sedikit meluruskan ya, tadi dibilang pakar, sebenarnya saya bukan pakar sih. Ya, apa namanya, sesuai dengan pengalaman lah. Ya. Sesuai dengan pengalaman apa yang saya pernah jalani seperti itu. Jadi saya istilahnya hanya men-sharing pengalaman yang sudah saya jalani seperti itu ya. Karena istilahnya Tian sendiri bukan guru spiritual seperti itu, bukan, saya masih belajar dan jauh kekurangannya seperti itu. Jadi meditasi itu kita sudah bahas beliau bagaimana itu meditasi, juga macam-macam meditasi, manfaat meditasi. Jadi sekarang kita ada khusus atau spesifik kita membahas tentang meditasi penyembuhan atau pengobatan. Jadi secara umum bahwa meditasi pengobatan itu hampir sama dengan meditasi yang lainnya. Cuma di sini yang membedakan adalah bagaimana media, bagaimana mungkin ada sedikit gerakan yang kita inginkan, doa, dan bagaimana tarik nafas seperti itu. Jadi itulah bedanya meditasi pengobatan penyembuhan. Nah, jadi dari perbedaannya itu dulu, yang paling awal ini apa dulu nih yang harus dilakukan untuk menjalani meditasi pengobatan ini? Jadi gini meditasi pengobatan itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana meditasi tanpa media dan meditasi dengan media. Maksud saya di sini adalah meditasi tanpa media, kita tidak menggunakan media apapun. Jadi kita istilahnya relaksasi di sini. Bagaimana kita bisa menidurkan badan atau melentangkan badan. Kalau masukkan tiang secara pribadi, lebih baik kita di alam terbuka beliau. Di alam terbuka ya, karena satu, udara kita full, kita bagus, jadi tidak ada penutup dinding dan lain sebagainya. Kemudian kita percaya bahwa ini adalah Ibu Pertiwi sebagai sumber dari segala sumber, juga akasa atau langit itu juga sebagai kekuatan yang tidak ada duanya di dunia ini beliau. Jadi inilah bagaimana kita meditasi pengobatan tanpa media. Yang pertama, kita mencari tempat yang hening. Mungkin kalau teman-teman di rumah tidak memiliki taman yang istilahnya taman semua memiliki semen, betul, bersemen atau keramik, boleh aja teman-teman. Kalau istilahnya tidak memiliki taman yang ada Ibu Pertiwinya seperti beliau, kita boleh aja kita tidur di lantai. Yang sarankan di atasnya itu tidak ada kanopi, tidak ada atap. Jadi kita secara langsung bisa menatap langit. Jadi waktu yang baik itu adalah malam hari Malam hari. Kenapa? Karena istilahnya udara atau polusi itu sedikit sedikit. Jadi kita bisa tidur, kita relaksasi, masukkan tiang, tangannya satu di dada, satu yang di bawah lah. Ada posisi seperti ini di perut, satu kita nutup yang namanya pusar ini ibu jari ini kita nutup pusar, dan ibu jari yang satu kita nutup yang namanya uluwati. Kalau di Bali ini uluwati. Ini adalah simpul-simpul cakra. Teman-teman boleh kiri atau kanan, di bawah itu terserah keinginan teman-teman, ini tidak ada pengaruh. Yang jelas kita tidur, kita nyari posisi yang enak, yang rileks. Jadi tangannya kita tutup. Ini adalah simpul-simpul cakra. Ini adalah cakra yang namanya cakra hati, bisa dikatakan adalah cakra ketulusan, cakra cinta kasih. Jadi biasanya orang sakit itu juga berpengaruh dengan perasaan Jadi karena kita perasaan kita mungkin kacau, itu bisa mengakibatkan yang namanya sakit. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita menutup di pusar? Karena di pusar ini adalah energi yang terbesar di dalam konsep manusia. Jadi inilah energi api terbesar, bagaimana bahwa pusar ini adalah titik tengah daripada manusia. Jadi kita bisa ukur dari pusar ke atas dengan pusar ke bawah, dalam artian dari pusar kita ukur sampai kita kaki itu sama panjangnya dengan dari pusar kita sampai di kepala. Sesuai dengan manusia normal, kita berbicara ini manusia normal.
Jadi itu sama. Jadi inilah titik keseimbangan yang ada di manusia. Karena kita kesembuhan otomatis kan orang sakit pasti ada sesuatu yang tidak seimbang. Iya. Jadi ini loh. Kenapa kita menutup ini? Adalah kita ingin menyeimbangkan energi yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi apabila energi berlebihan juga itu tidak baik. Karena kenapa? Kita ibaratkan seperti lampu lah. Kalau lampu itu terlalu banyak tegangan listrik, mungkin lampunya akan pecah. Iya. Jadi kalau lampu ini juga sedikit listriknya masuk, lampu ini akan kebiak-kebiak dulu. Ada mati hidup, ada mati. Inilah energi yang dalam diri manusia. Lebih sedikit energi yang kita keluarkan, yang kita butuhkan, tapi energi asupan sedikit mengakibatkan sakit. Terlalu besar juga mengakibatkan sakit. Nah, inilah kita relaksasi, kita tidur terlentang. Itu yang pertama, kita posisi sudah seperti ini, kita ucapkan doa, mantra sesuai dengan keyakinan teman-teman. Kalau kita di Hindu ada yang namanya Gayatri mantra. Itu banyak sih mantra-mantra tentang penyembuhan yang teman-teman yakini. Saya rasa semuanya sama. Yang pertama adalah pengendalian adalah pikiran. Kenapa saya katakan pikiran? Karena kalau kita berbicara masalah mantra, kita fanatik dengan mantra, otomatis orang yang bisu tidak akan bisa mencari Tuhan. Iya. Jadi yang pertama adalah pikiran. Jadi bagaimana kita mengkonsentrasikan pikiran terhadap beliau, Tuhan itu sendiri atau manifestasi beliau sebagai dewa penyembuh, entah itu siapa yang kita yakini. Di sini yang pribadi tidak membatasi keyakinan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yakin dengan beliau Ratu Niang, mungkin mohon maaf, ada Ratu Gede, ada mungkin Kanjeng Kidul dan lain sebagainya. Itu hak-hak teman-teman bagaimana. Nah, ya. Jadi kenapa? Karena tiang yakin secara pribadi beliau itu adalah sebagai bisa dikatakan asisten Tuhan seperti beliau yang memiliki kekuatan yang besar. Jadi kita rileks, kita ucapkan mantra sesuai dengan keyakinan, atau kita bisa menggunakan dengan ucapan kalau bahasa Balinya sesontengan atau bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Tuhan seperti itu. Hari ini tiang ingin menyembuhkan diri, tiang ingin mengeluarkan aura-aura atau aura-aura negatif atau energi-energi yang tidak dipakai oleh tubuh tiang ingin keluarkan, dan tiang ingin menarik energi yang positif, baik seperti itu, positif. Jadi itu teman-teman doa yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita relaksasi, kita tidur, kita sudah ucapkan doa, kita tarik nafas. Jadi tarik nafas, kalau penyembuhan itu tarik nafasnya adalah kalau bisa itu hidungnya gantian beli. Jadi bergantian dalam konsep kita adalah pikiran. Pikiran karena di kiri ini adalah dingin, yang di kanan ini adalah panas. Ya, jadi kita bisa bergantian dengan pikiran. Kita tarik. Jadi kita bayangkan bahwa udara itu masuk. Yang pertama adalah udara panas, konsep api, makanya kita tarik yang dari kanan. Ya, dari kanan. Konsep api kita masukkan, kemudian kita simpan di nabi. Ya, jadi nabi ini adalah 3 jari di bawah pusar. Di bawah pusar. Di bawah pusar. Ya, ini beli. Ini kalau bahasa spiritual ini adalah dapurnya aksara beli. Jadi sinilah tempat ngeseng atau tempat membakar penyakit-penyakit nih sekali di sinilah. Jadi kita masukkan ke sini apinya. Setelah itu kita olah, kita juga ucapkan mantra, kita ucapkan doa, keyakinan kita. Kemudian setelah itu kita alirkan ke seluruh tubuh. Kita alirkan ke seluruh tubuh. Rasakan bahwa ada udara panas keluar daripada titik-titik simpul ujung-ujung jari. Baik itu dari sini, juga ujung jari dari kaki, kemudian dari kening kita keluarkan, dari telinga, dari semua lubang yang ada di diri kita. Kita keluarkan udara energi panas sebelum kita panas. Jadi itu bisa kita lakukan, mungkin kita bisa 9 kali, 11 kali tergantung keyakinan kita. Jadi jika kita rasa sudah cukup energi panas, maka selanjutnya adalah kita narik energi dingin. Jadi ibarat motor, setelah kita melakukan pemanasan, kita harus lakukan pendinginan. Kalau nggak itu otomatis mesinnya rusak. Jadi setelah kita sudah menarik energi panas, yang tahap kedua adalah kita menarik energi dingin. Dengan sekarang kiri di belakang ya. Hidung kiri, kemudian kita alirkan. Jadi setelah hidung kiri kita simpennya enggak lagi di nabi, tetapi di jantung. Kenapa di jantung? Karena ini adalah perasaan cinta kasih. Jadi setelah kita mengeluarkan yang namanya energi emosi, kita keluarkan, kita bakar emosi itu dengan emosi. Kenapa? Karena konsepnya di matematika mungkin negatif dengan negatif akan menjadi positif. Begitu juga di spiritual. Emosi
Mungkin jika kita melihat orang emosi, kita tenangkan dengan kata-kata, dia tidak akan mungkin bisa. Biarkan dia mengentakkan kaki, dengan dia berteriak, maka dia akan menjadi plong. Marahnya itu akan hilang. Itulah orang emosi, pasti dia akan membanting benda. Itulah cara dia meluapkan hal itu. Sama juga dengan sakit. Jadi kita bakar, setelah itu baru kita dinginkan. Jadi tujuan setelah membakar itu adalah konsep-konsep yang namanya penyakit itu kita hancurkan dengan api juga. Setelah itu baru kita mendinginkan. Jadi setelah kita memasukkan api, sudah terjadi yang namanya penghancuran penyakit energi yang dalam diri, perlu yang namanya kita pengobatan. Oh, berarti diimbangi dengan pengobatan juga. Pengobatan, baru kita berdoa, kita memasukkan. Tadi kan kita berdoanya waktu api itu kita berdoa adalah untuk mengeluarkan penyakit. Untuk mengeluarkan penyakit. Kemudian doa kedua adalah kita memasukkan energi positif untuk istilahnya menyembuhkan luka yang ada dalam diri. Yang ada dalam diri. Ya, kita menggunakan yang namanya jantung. Kenapa jantung? Karena jantung ini adalah simbol yang namanya, kalau di Bali siwa. Siwa itu ada di jantung. Siwa itu adalah sebagai atma kalau kita berbicara, atau roh lah dari dalam diri manusia. Kemudian jantung itu simbol daripada cinta kasih, ketulusan. Jadi kalau kita sudah tulus, sudah tenang, kita sudah tenang. Karena kenapa? Sugesti pikiran itu adalah 100% lebih cepat reaksi daripada obat. Nah, itulah lebih cepat itu reaksinya. Jadi setelah itu kita melakukan pendinginan. Jika kita sudah menganggap hal itu sudah cukup, kita bangun dari tempat tidur kita, kita usapi tangan kita, relax dulu ya. Relax, kita usapi tangan, kita elus-elus muka kita, bagaimana kita cara menyayangi ya. Cara menyayangi diri sendiri kita. Ini dari siapa? Oh, pipi kita dari Tuhan. Kita ucapkan terima kasih sudah memberikan kita pipi, kita sudah memberikan kita mata untuk melihat sesuatu yang indah di dunia ini, sudah diberikan bibir untuk mengucapkan mantra-mantra suci oleh Tuhan. Inilah kita usapin, setelah itu kita mengaturkan yang namanya rasa terima kasih atau suksema. Kita udahi meditasi itu yang pertama, Bli. Itu ya pertama, tanpa media ya. Tanpa media. Nah, kemudian meditasi dengan pengobatan dengan media itu adalah media ini kita bebas, Bli. Bebas mungkin seperti ini, Bli. Mungkin kita bisa search di Google. Contohnya kita sakit sakit jantung lah. Jadi mungkin obat di Google sakit jantung. Kita buat ramuannya, herbalnya, kita taruh di depan kita tempat meditasi. Kita posisinya tidak lagi tidur, tapi kita duduk ya, entah itu bersila, entah itu bersimpuh dan lain sebagainya. Kita siapkan meja yang mungkin sejajar dengan dada. Kita taruh benda atau media yang kita inginkan. Jika boleh, yang sarankan lebih baik kita menggunakan air mineral. Kita taruh sama seperti tadi. Kita memohon dulu. Kita berdoa, Tuhan dalam manifestasi sebagai dewa penyembuh. Saya sudah menaruh yang namanya air di depan saya. Saya mohon tuntunannya. Saya mohon berikan istilahnya blessing, berikan istilahnya anugerah air itu supaya menjadi obat untuk kesembuhan. Habis itu kita meditasi sama seperti tadi, cuma bedanya kita duduk. Kita tarik napas seperti tadi lah. Api seperti tetap dari hidung ya. Api. Mungkin jika kita mampu mengkombinasikan itu lebih baik. Jika kita sakit telinga, kita tarik, setelah kita taruh di nabi seperti saya katakan tadi, 3 jari di bawah pusar, kita bayangkan udara itu masuk, selain kita keluar dari tangan juga keluar daripada yang mana kita sakit. Ya, jadi pusatkan ke sana dulu pusatkan di sana supaya dibakar penyakit yang ada di sana. Setelah itu seperti tadi kita lakukan pendinginan. Setelah itu baru kita berdoa, mengaturkan yang namanya terima kasih. Kita ambil airnya, kita minum. Seperti itu, Bli. Jadi itu belajarnya perbedaannya antara media dan media ya. Iya, kenapa, Bli, saya katakan meditasi pengobatan ini sangat penting, Bli, karena kalau kita istilahnya hanya mengkonsumsi obat, baik itu obat herbal atau obat medis, tanpa istilahnya kita meditasi, biasanya obat ini tidak akan begitu bagus masuk atau bereaksi terhadap tubuh kita. Bahwa di dalam konsep yang namanya kita sastra yang saya pelajari, sebenarnya tidak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan penyakit. Karena kenapa? Kalau di dalam sastra kita berbicara, obat itu hanyalah perangsang untuk mengaktifkan
apa namanya obat yang udah ada di dalam diri manusia. Jadi di dalam diri manusia ini sudah disediakan berjuta-juta sel untuk pengobatan. Jadi contoh ini sakit yang namanya apa namanya tipes, mungkin di Bali menggunakan kunir seperti dia. Ada menggunakan yang namanya apa namanya delima putih. Jadi setelah itu konsumsi, maka sel-sel yang sebagai pengobat tipes itu atau usus itu dia akan bereaksi sendiri. Jadi inilah rangsangan. Obat yang kita minum adalah merangsang energi pengobatan yang ada dalam diri kita untuk bangkit. Aktif lagi seperti itu. Jadi itu kalau di sastra memang itu iya, seperti itu. Bahwa istilahnya obat itu hanya mengaktifkan yang ada di dalam diri. Berarti di dalam diri kita sudah ada sel-sel beberapa ribuan bahkan obat yang berjaya. Jadi tinggal mengaktifkan aja ya. Itulah makanya kan istilahnya ada istilahnya pendukung spiritual, mungkin dia mengobati menggunakan media air, ada mengobati dia ada refleksi. Karena di sini kan ada obat juga banyak. Di sebelah kaki ada juga dengan sentuhan. Sentuhan ini tujuannya apa? Bahwa didiagnosis dulu apa itu sakitnya. Oh, sakitnya jantung. Pasti ada bermasalah di seputar itu. Jadi kita masukkan energi. Biasanya kalau jantung sakit, di sini ada yang namanya apa namanya saraf dia. Ada saraf ini itu tersumbat secara spiritual. Baik itu tersumbat darahnya mungkin, tapi secara spiritual ada energi yang menyumbat. Jadi orang pintar atau spiritual itu dia akan memasukkan yang namanya energi untuk mendobrak. Setelah didobrak, tersumbat ini akan lepas. Otomatis darah itu akan full mengalir ke jantung. Jadi bagus sirkulasinya, semula dia seperti itu prosesnya. Memiliki teknik-teknik tersendiri, tergantung istilahnya lontar atau pakem yang dia pelajari. Ya. Nah, belajar dari meditasi ini menarik nih. Mungkin buat teman-teman juga bisa langsung dicoba mungkin nanti. Kalau memang sakitnya mungkin yang sebelah mana difokuskan dari di sana dulu. Pikirannya kita bermain pikiran aja lah. Yang penting yakin dulu belajar ya. Benar. Nah, dan ini juga dilakukan secara kontinu. Ya, jangan istilahnya baru sekali nggak ada gini. Tetap seperti ini, nggak ada perubahan ya seperti itu. Tapi dengan ketulusan juga, terutama keyakinan dan kesabaran pasti ada jalan belajar ya. Nah, setidaknya dari meditasi pengobatan ini mudah-mudahan mungkin teman-teman yang nanti akan mencoba menjadi sembuh. Iya, benar deh. Mungkin itu aja mungkin ada istilahnya. Jadi menyinggung sebentar mungkin meditasi selanjutnya tentang jodoh, tentang rezeki kami bahas dengan part berikutnya ya. Oh iya. Supaya lebih fokus belajar teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman, ada dua cara yang belajar tentang meditasi pengobatan ini. Yang pertama yaitu tanpa media, bisa langsung tidur terlentang dan rileks, dan jangan lupa juga memohon kepada sesuai dengan keyakinannya. Benar, agama apapun yang kalian anut itu. Ya. Dan yang kedua dengan media apapun itu, nah terutama kalau tidak bisa cukup menggunakan air putih ya. Nah, dengan doa-doa kita yang dengan secara tulus itu bisa juga dipakai. Nah, dengan tetap juga dengan doa dan keyakinan teman-teman dan dilakukan secara kontinu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan Bejero bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dicoba. Jadi sebelum tutup aja istilahnya pertanyaan banyak ya tentang meditasi. Waktu kita bahas tentang waktu yang ideal untuk pemula. Jadi di sini bahwa waktu yang ideal itu adalah 15 sampai 20 menit itu yang paling ideal Itu paling ideal. Paling ideal. Jadi mungkin itu istilahnya meditasi tidak memandang usia, tidak memandang agama apapun, sesuai dengan keyakinan, karena ini istilahnya universal. Meditasi adalah untuk kita memasukkan energi alam sebenarnya. Dan juga ada singgung sedikit masalah kalau belajar mengatakan itu ada nih apakah boleh menggunakan musik bersitu dengan meditasi. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa meditasi buat serilek-rileknya, senyaman-nyamannya, bagaimana teman-teman nyaman seperti itu. Sah-sah aja belajarnya. Sah-sah aja. Baik, mungkin teman-teman itu tambahan dari belajar tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah request juga tentang meditasi jodoh untuk buka rezeki, mungkin bersabar, mungkin lain waktu kita akan bahas. Kali ini kita cukup untuk meditasi pengobatan aja dulu. Nah, sebelum kita akhiri, ingat like, share, dan subscribe teman-teman, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman terus bisa mengikuti
kegiatan kami ya. Mungkin akhir kata kita tutup dengan para Santi Bejero. Om Santi Santi Santi.